kita dapat memprediksi ya suatu gambar. Di sini saya punya gambar yang sudah di-upload ya, Stingray. Ini kalau kita prediksi menggunakan MobileNet versi 2 itu dia akan diprediksi sebagai Stingray ya. Jadi di sini dengan keyakinan 95%. Nah, sekarang kita mau coba menipu ya. Jadi kalau tadinya Stingray itu kalau kita lihat di sini dia kelas ID-nya atau kelasnya kelas 6 ya. Itu namanya Stingray. Kita mau ganti jadi apa ya? Misalnya kita ganti jadi Yang menarik apa ya? Kita bilang kodok 31 ya. Kita mau ganti jangan kodok ya. Kita mau bilang yang agak aneh apa ya? Bola ya. Kita coba cari bola basket misalnya. Kita coba cari basket. Nah ini 430 ya, 430 kita lihat di sini. Nah, jadi kita coba ganti di sini target kelas kita adalah 430. Kemudian kita akan train ya dengan 10 kali. Jadi iterasinya 10 kali. Kalau sekali mungkin belum bagus. Kemudian tiap kali kita ganggu itu kita kalikan gangguannya kita kali dengan 0,1. Jadi supaya jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti gambarnya berubah. Nah, setiap kali iterasi itu kita stepnya tuh cuma 0,005 atau 0,5% ya. Nilainya itu nilai gangguannya. Jadi kita akan ganggu si gambarnya dengan nilai minimum 0, maksimum 1. Nanti dia bisa plus minus ya. Jadi plus minusnya itu ditentukan dari kita mau maksimumkan suatu nilai atau minimumkan satu nilai. Jadi kalau kita mau bikin supaya maksimum ya kita tambahin saja. Tapi kalau kita mau bikin minimum seperti gradient descent berarti kita kurangin ya. Nah, jadi di sini kita bikin nilai gangguannya itu tidak boleh lebih dari 1. Karena apa? Kalau dia nilainya minus 1 sampai 1, kalau lebih dari 1 kan dia melewati si batas daripada image. Jadi kita bikin nilainya itu akan klip kalau lebih dari itu ya. Nah, kita lihat di sini kita punya tadi X, kita bikin jadi kita bilang adversarial X ya. Ini yang akan kita ubah-ubah ya. Kemudian kita akan ulang sebanyak jumlah pengulangan di sini 10, bisa kita ubah nanti ya. Kemudian kita di sini menggunakan gradient tape. Nanti kita akan bahas secara detail tentang gradient tape waktu kita bahas tentang basis atau basic daripada TensorFlow ya. Nah, intinya adalah apa? Yang kita amati, yang kita akan ubah-ubah itu adalah adversarial X ya. Nah, kita punya gambar, tadinya kan dia nilainya X sama dengan X, ini kita mau prediksi. Jadi kita model, kita prediksi ya. Nah, prediksi kita ini kita jadikan loss function kita. Jadi kita mau supaya hasilnya tuh dicari perbedaannya dengan target kelas. Di sini target kelas kita adalah 430 ya. Artinya apa? Dia mau buat supaya loss ini mendekati target atau lossnya itu akan minimal ya, di sini minus ya, kalau dia sesuai dengan target kelas. Nah, kita mau coba lihat tiap iterasi itu hasil prediksinya itu apa. Jadi kita bikin prediksi, kita ubah jadi NumPy ya. Nah, kemudian kita coba di sini kita cari gradiennya ya. Gradiennya itu carinya dengan tape gradient berdasarkan lossnya, jadi gradient daripada loss functionnya ya. Jadi ini adalah outputnya, ini adalah inputnya.
Jadi kita mau cari gradien dari apa? Gradien dari loss function. Ya. Nah, kemudian di sini kita mau memaksimalkan atau meminimalkan. Jadi di sini karena kita mau minimalkan, kita pakai minus di sini. Kalau kita pakai plus artinya apa? Nanti dia akan berusaha supaya meningkatkan probabilitas daripada prediksinya semula gitu ya. Nah, di sini selanjutnya apa? Kita adversarial ini kita kalikan dengan kita tambah dengan step size kali gradiennya. Ya, gradien yang udah ada sign-nya. Jadi bisa plus atau minus. Ya. Artinya apa? Langkahnya tuh kecil-kecil, jangan gede-gede di sini. Step size-nya di sini cuma 0,05. Nah, setelah itu kita jangan lupa kita harus klip supaya jangan sampai dia melewati nilai daripada format gambar tersebut, ya. Nah, di sini kita mau klip juga. Klipnya itu adalah maksimum sama minimumnya daripada perubahan. Jadi di sini adalah 0,1. Artinya apa? Jangan sampai perturbasi atau gangguannya itu melebihi 0,1 dari gambar sehingga masih kelihatan persis seperti gambarnya. Ya. Jadi kalau kita jalankan di sini, kita jalankan target kelasnya kita mau 430, kemudian ini parameternya, kemudian ini kita jalankan. Ya. Kita lihat. Pertama, dia kelasnya itu adalah kelas 6. Ya, kita lihat di sini 6 adalah kita lihat target kita kan 430. 6 itu adalah kalau kita lihat adalah stingray, ya. Nah, kita train supaya dia mau jadi 430, tapi dia sempat berubah jadi 112. Kita lihat 112 itu apa ya? 112. 112 itu cons itu apa ya? Coba kita lihat di sini. Cons itu ya yang seperti ini. Ini saya juga nggak tahu nih apa nih. Ya, apa namanya snail ya. Snail itu siput laut. Ya. Nah, kita lihat dia sempat berubah jadi siput, terus dia berubah jadi apa tadi kita? 430 ini apa ya tadi? Oh, bola basket ya. Nah, sekarang gambar ini kan namanya X kan. Ini kita coba ramalkan. Kita di sini bilang kita mau ambil satu aja, ya. Jadi kita coba predik lagi seperti tadi. Ternyata dia 99% bola basket. Kita bisa ubah-ubah di sini. Jadi kalau kita prediksinya kita iterasinya nggak terlalu banyak, mungkin kalau 1, 2, 3, 4, 5 kita coba aja ya. Kalau kita ganti iterasinya cuma 5 di sini, terus kita coba laksanakan lagi seperti tadi ya. Terus kita coba predik di sini. Ternyata dia cuma sekitar 40% ya confidence-nya. Kalau kita mau bikin sampai cukup besar, ya iterasinya kita ulang cukup banyak. Jadi ini kita ganti dengan tadi 10 ya. Kalau 10 kali kita lihat dia tadinya masih stingray, terus berubah jadi tadi siput laut, kemudian jadi bola basket ya. Nah, kalau kita coba predik lagi, hasilnya ternyata 99% ya. Nah, kita mau coba lihat, jangan-jangan gambarnya memang tadinya stingray berubah jadi bola basket. Tapi kita lihat di sini ternyata gambarnya itu tetap stingray. Jadi manusia tidak bisa membedakan. Ya, manusia tidak bisa membedakan sehingga masih tetap stingray menurut manusia. Tapi menurut si model itu ternyata dia sudah berubah jadi bola basket. Nah, kita coba save. Kemudian ini kita save pakai nama palsu ya. Kemudian ini kita coba load kembali dan kita coba
predik seperti tadi, ya ternyata error dia. Hasilnya adalah electric ray. Kenapa ya? Coba ya, kenapa nih? Jangan-jangan gara-gara kita simpan pakai JPG. JPG ini adalah hasil gambar yang disesuaikan dengan manusia. Jadi kalau manusia ngelihatnya masih stingray, dia akan melihat seperti stingray juga. Jadi kalau ini kita ganti dengan PNG misalnya, PNG ini dia akan save dengan tidak disesuaikan dengan manusia. Jadi dia tidak ada yang hilang, informasi yang hilang. Jadi kalau kita lihat, kita ulang lagi, dia sudah diramalkan sebagai basketball, ya. Jadi sebagai bola basket. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa coba-coba ganti modelnya. Jadi bukan pakai MobileNet, kita pakai model yang lain. Tapi jangan lupa ini target size-nya juga harus kita sesuaikan, ya. Otomatis dengan preproses ini dia akan menyesuaikan dengan model yang kita gunakan.